Selamat pagi menjelang siang buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kali ini anak Medan bersuara membuat beberapa cuplikan video dan menyampaikan buat teman-teman untuk kita bedah bersama. Seperti biasa, saya akan tunjukkan satu persatu videonya dan kita bahas. Dan semoga video ini berkenan di hati teman-teman di mana saja berada. Dan jika berkenan, silakan dibantu untuk share, like, komen, dan subscribe bila perlu, agar video ini semakin mantap dan semakin bisa didengungkan bersama-sama. Sebentar, kita lanjut. Wow, ini di Papua ya, mulai dari SD, bahkan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pelajar siswa-siswi di tanah Papua, enam provinsi menolak dengan tegas program makan bergizi gratis MBG di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dari Sorong sampai Merauke. 2. Bapak Presiden Prabowo segera mengevaluasikan program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pendidikan berfokus pembiayaan siswa-siswi. Kami meminta agar pemerintah pusat segera untuk menggantikan dana makan siang gratis dengan pendidikan gratis serta fasilitas sekolah yang lebih efisiensi. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa, adik-adik SMK, SMA, SLTP ya, SMP yang kita lihat tadi cuplikannya dari Papua. Salam buat sahabat-sahabat adik-adik kita Papua. Tetap semangat, tapi tetap menjaga independensi demonya ya. Jangan sampai termasuk ada orang yang masuk untuk memporak-porandakan. Tetap semangat dan jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Merah putih tetap berada di seluruh wilayah NKRI. Adik-adik mahasiswa, adik-adik SMP, SMA, dan kepada pemerintah, baiknya didengar apa yang dikatakan oleh adik-adik kita tadi. Mereka gak banyak menuntut, mereka hanya minta pendidikan gratis. Padahal kalau dilihat dari segi makanan bergizi, mereka sangat membutuhkan. Tetapi mereka lebih mengutamakan pendidikan gratis. Ayo, mana nih pemerintah, jawab dong. Jangan dijawab dengan kan tinggal bilang saja. Benar memang tinggal bilang, tapi mereka juga harus kita perhatikan apa yang menjadi penyebab mereka tidak tertarik dengan makanan bergizi gratis. Karena mereka tertarik dengan pendidikan gratis dan yang sehubungan dengan pendidikan. Paham? Kita dengar lagi video selanjutnya. Sebentar. Item-itemnya banyak dari yang disebutkan nah pasti. itu kan efek pemangkasan anggaran ini. Lalu Mantap. efek ini mau dianggap tidak ada dengan apa yang disampaikan kawan kita tadi. Ini bisa jadi pupuk dan sebagainya. Ini bisa jadi pendidikan. Lu tahu nggak? Sebelum anggaran dipotong itu rencana kita akan membangun 9.000 unit sekolah dan ketika dipotong 0 unit. Ya bilang sama mereka. Oke. Itu loh. Baik. Oke, lu tahu nggak bahwa ketika perut diisi, tapi kepala tidak diisi, maka negara ini sedang memproduksi generasi buruh punya anak, buruh punya anak. Ya, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Andrian Napitupulu tadi ya, di mana sebelum terjadi pemangkasan atau efisiensi anggaran, itu seharusnya sekolah sudah berdiri 9.000 lebih, belum lagi madrasah, belum lagi pembangunan jalan, katakanlah transportasi, air jembatan untuk menuju sekolah dan hal-hal yang lain. Yang pada akhirnya kalaulah memang terjadi pemangkasannya, oleh karena katanya untuk ini, untuk itu, untuk program unggulan dan sebagainya, tapi apa harus memotong anggaran yang memang sudah diprogramkan sebelumnya? Atau pemerintah yang pada saat ini mau melahirkan atau generasi yang kenyang di perut tapi otak tidak diisi? Paham? Ayo kita lihat dulu. Andrian Napitupulu bersama para mahasiswa. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia.
Wow, Andriana Pitupulu bersama adik-adik mahasiswa. Mantap. Mungkin Andriana Pitupulu teringat ya masa lalu. Apakah ini negara Republik Lanjutkan. Maka kita lantangkan Kami juga suara akan kita. mengawal. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Hidup mahasiswa. Lawan! Hidup rakyat. Baik, di penghujung akhir acara atau konten saya ini ya, barangkali kalau menurut saya ya, bagaimana kalau pemerintah itu lebih fokus dalam hal mengurus tambang yang ada di Indonesia agar uang kita semakin banyak dan dikelola dengan benar dan dikelola oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan begitu juga perihal tentang para pelaku koruptor, sita uangnya, sita hartanya, karena itu adalah milik rakyat Indonesia. Begitu juga mereka menyimpan uang di bank Swiss. Seperti kemarin Pak Jokowi sudah masuk ke ranah tersebut. Apa itu sudah dilakukan kelanjutannya? Begitu juga tentang korupsi-korupsi yang lain yang sudah tertangkap, tapi masih orang-orang yang kecil. Bahkan belum dilakukan perampasan harta. Seperti PIK 1, PIK 2, hanya kepala desa dan sekdanya yang sekretaris daerahnya yang tertangkap. Apa yang lain? Mana? Apa seperti itu penegakan hukum kita? Jadi sebenarnya Bapak Presiden Prabowo, uang Indonesia itu banyak. Kalau Bapak ingin merampingkan efisiensi, sah-sah aja. Tapi jangan sampai yang khusus untuk pro rakyat. Bapak juga harus memikirkan banyak nanti akan terjadi, katakanlah, pengangguran. Lowongan kerja semakin sedikit. Ayo, Bapak Presiden pasti punya banyak cara. Silakan bertanya kepada mereka yang memang para profesor-profesor yang mungkin bisa Bapak gunakan. Jangan munculkan wamen yang nggak ada fungsi, tapi munculkanlah mereka pemikir-pemikir yang bisa membawa Indonesia sesuai dengan cita-cita Bapak. Jangan berpegang teguh pada yang lain. Bapak sebagai presiden pilihan rakyat, bukan pilihan orang. Salam perjuangan dan salam waras.